Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen, sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, 1001 alasan bersyukur. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria di hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ini kisah nyata seorang pebasket muda pergi ke dokter untuk memeriksakan penglihatannya yang bermasalah. Dokter memberitahu bahwa ia harus segera operasi karena ada kanker yang mengancam penglihatannya yang bisa menyebabkan ia buta. Seperti yang biasa kita bayangkan, ia benar-benar merasa hidupnya hancur, seolah saat itu juga hidupnya runtuh dan masa depannya habis. Ketika menjalani operasi, para dokter menemukan bahwa ternyata itu bukan kanker, melainkan jamur yang tidak biasa. Jamur pada mata itu bisa diangkat dengan operasi kecil dan penglihatannya diselamatkan. Ketika mendengar kabar baik itu, pemuda itu berkata, "Ini adalah hari yang paling indah dalam hidupku." Sungguh menarik jika kita memikirkan apa yang dikatakan pemuda tersebut. Benarkah ini adalah hari yang paling indah? Bukankah sebelum-sebelumnya ia tetap bisa melihat dengan normal? Bukankah hari itu ia dioperasi dan harus dirawat untuk beberapa waktu lamanya? Bukankah ia mengeluarkan biaya besar untuk biaya operasinya? Mengapa ia berkata, itu hari terindah dalam hidupnya? Sederhana, ia hampir saja buta ketika ia mendapat penglihatannya kembali secara normal. Maka itulah hal terindah dalam hidupnya. Tiap kali kita berbicara dengan orang yang telah mengalami peristiwa yang mengancam nyawa karena sebuah penyakit atau kecelakaan atau hal lainnya, maka kita mengerti bahwa semenjak itu orang tersebut melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Orang itu akan menghargai hidupnya lebih dari sebelumnya. Mereka memandang bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Jangan sampai kita harus mengalami nyaris kehilangan, baru tahu merasakan semua yang kita miliki adalah berkat besar yang mesti kita syukuri. Sudah seharusnya kita bersyukur untuk kesehatan kita. Sudah seharusnya kita bersyukur untuk pernikahan dan keluarga kita. Bersyukur untuk pekerjaan kita. Bersyukur untuk sahabat-sahabat kita. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Yang terutama, kita harus bersyukur karena memiliki juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita punya satu alasan untuk mengeluh, tapi sebenarnya kita memiliki 1001 alasan untuk bersyukur setiap hari.
Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk bersyukur setiap saat dengan apa yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh bagi di sosial media kamu renungan pagi ini, Facebook, WhatsApp, Instagram, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dan mereka akan selalu bersyukur dengan apa yang dapat kita nikmati pada saat ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami punya 1001 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Mohon ampun Tuhan jika mungkin dalam kehidupan kami banyak mengeluh. Biarlah melalui firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami, menjamah hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati.